Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Cynthia Cantika Ningtyas dengan NIM D0023-083 dari kelas A kelompok 9. Kali ini saya akan membuat video laprak saya dan menjelaskan tentang beberapa materi. Baik, yang pertama adalah tentang mekanisme ereksi. Nah, jadi ereksi ini terjadi akibat adanya stimulus seksual, itu bisa melalui penglihatan, suara, bau, dan stimulus psikis. Nah, biasanya stimulus seksual ini tuh diperkuat sama sensasi rabaan langsung pada kulit tubuh dan area genital. Lalu timbullah rangsang efren yang kuat pada SSP. Nah, lalu impuls efren berjalan dari pusat ke medula spinalis menuju sistem parasimpatik segmen sakral 2-4. Lalu serabut preganglionik parasimpatik masuk ke plexus hypogastricus inferior bersinap pada neuron postganglionik. Nah, serabut postganglionik ini akan berjalan bersama arteri pudenda interna, lalu masuk ke jaringan erektil pada radik penis, lalu ke vasodilatasi arteri. Nah, lalu selanjutnya akan terjadi peningkatan aliran darah dalam jumlah besar ke dalam jaringan erektil. Nah, corpora cavernosa dari corpus spongiosum penis akan membesar karena terdapat pengisian darah. Selanjutnya akan dapat menekan aliran balik vena pada fascia yang melingkupi. Lalu aliran darah akan keluar dari jaringan erektil, dihambat dan tekanan dalam penis dipertahankan tetap tinggi. Nah, itu nanti penisnya akan panjang dan diameter penis akan bertambah. Biasanya keadaan ini tuh yang disebut dengan keadaan ereksi. Nah, lalu selanjutnya akan terjadi klimaks. Lalu bila klimaks terjadi, rangsang seksual tercapai, itu nanti akan terjadi ejakulasi atau rangsangan seksual. Nah, selanjutnya setelah rangsangan seksual itu nanti akan terhenti atau dihambat, arteri yang memvaskularisasi jaringan erektil akan mengalami vasokontriksi. Nah, ini nanti penis ini nanti akan ke posisi lemas atau yang biasa disebut flaccid dan kembali ke ukuran semula seperti itu. Next. Nah, saat ereksi itu nanti akan terdapat arteri dan vena yang akan masuk ke corpus spongiosum dan corpus cavernosa. Saat ereksi, corpus spongiosum terisi oleh darah. Saat ereksi, penis pria akan keras karena berisi pembuluh darah. Penis juga bisa turun karena terdapat beberapa gangguan seperti yang pertama gangguan hormonal. Nah, biasanya tuh kalau gangguan hormonal, produksi hormon testosteron itu terganggu karena ada infeksi testis atau gangguan endokrin, radiasi, dan genetik. Lalu yang kedua biasanya disebabkan oleh gangguan vaskuler. Biasanya ini tuh terjadi karena kerusakan endotel, hipertensi, terus nikotin, aterosklerosis, dan hiperkolesterol. Lalu yang ketiga itu ada gangguan saraf. Biasanya kalau gangguan saraf ini terjadi kerusakan saraf perifer. Biasanya pada orang yang mengidap diabetes mellitus seperti itu. Lalu yang keempat bisa gangguan akibat medikasi. Next. Nah, laki-laki kalau tidak bisa ereksi terutama di pagi hari biasanya itu ada gangguannya bisa dari hormonal. Nah, pada waktu ereksi, darah akan masuk mengisi pada area-area cavernosa dan corpus spongiosum dalam penis. Biasanya pada orang yang mengalami gangguan metabolisme seperti kencing manis, itu tuh mempunyai kecenderungan bahwa darah itu kental, sehingga akan sulit untuk masuk ke dalam corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Nah, sehingga ada gangguan ereksi pada penderita diabetes, seperti itu. Next. Nah, kalau yang ini adalah tentang mekanisme ejakulasi. Ejakulasi sendiri dibagi menjadi dua tahap, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Nah, untuk emisi ini biasanya substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra. Sedangkan kalau ejakulasi ini substansia ejakulasi keluar dari OUE. Nah, ada pula mekanisme jalan sistem sarafnya itu. Biasanya reseptor itu kulit, glans penis atau ductus deferens yang penuh. Itu nanti akan efren oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NIL-CLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, pada saat proses emisi, dinding ductus deferens akan berkontraksi. Otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis berkontraksi, sphincter vesika urinaria berkontraksi. Nah, proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga terjadilah dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, ada pula kelenjar-kelenjar yang berfungsi, yaitu kelenjar reproduksi pria. Itu ada glandula vesiculosa. Nah, itu tuh ciri-cirinya itu termasuk dua organ berlobus terletak pada posterior VO.
Nah, ada pula fungsinya yaitu menghasilkan sekret yang ditambah pada cairan semen. Lalu yang kedua, sekret yang mengandung fruktosa atau nutrisi sperma dan prostaglandin atau motilitas. Nah, yang ketiga ini mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Lalu yang kedua ada glandula prostatica. Glandula prostatica ini terletak antara kolum vesicae dan diafragma urogenitale, bermuara di uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, ada pula fungsinya, yaitu yang pertama menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfat asam. Lalu juga sekret ini akan bersifat alkali sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Lalu ada juga glandula bulbo-uretralis. Nah, ini tuh terletak di dalam diafragma urogenital. Salurannya itu bermuara di uretra pars spongosa, homolog dengan glandula vestibularis, vestibulis mayor itu di wanita. Lalu juga dia itu berfungsi untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi. Biasanya tuh dalam bentuk cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Nah, next yaitu tentang mekanisme fertilisasi hingga implantasi. Nah, fertilasi sendiri itu merupakan suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur atau ovum dari perempuan. Fertilisasi ini awalnya terjadi di ampula tuba falopi, lalu setelah sel sperma membuahi dan membentuk zigot, akan bergerak dengan bantuan otot melalui tuba uterina menuju uterus. Nah, fertilisasi ini merupakan proses penyatuan gamet pria dan wanita terjadi di daerah ampula tuba uterina. Daerah ini merupakan tempat terluas tuba dan dekat dengan ovarium. Spermatozoa dapat tetap hidup di dalam saluran reproduksi wanita selama beberapa hari. Hanya 1% sperma yang mengendap di dalam vagina yang memasuki serviks. Tempat sperma ini bertahan hidup selama berjam-jam. Pergerakan sperma dari serviks ke tuba uterina ini juga terjadi akibat kontraksi otot uterus dan tuba uterina serta sangat sedikit dibantu oleh dorongan sperma itu sendiri. Nah, perjalanan dari serviks ke tuba uterina dapat terjadi paling cepat 30 menit atau paling lambat 6 hari setelah mencapai ismus. Nah, setelah mencapai ismus tadi kan, sperma itu akan menjadi kurang motil dan berhenti bermigrasi. Saat ovulasi, sperma kembali menjadi motil. Kemungkinan disebabkan oleh kemoatraktan yang dihasilkan oleh sel-sel kumulus yang mengelilingi sel telur dan berenang menuju ampula, tempat fertilisasi biasanya terjadi. Nah, untuk selanjutnya ada implantasi. Nah, untuk implantasi sendiri itu biasanya setelah zigot yang berkembang menjadi morula mencapai uterus, terjadi proses yang dinamakan implantasi. Nah, implantasi ini merupakan proses di mana morula berkembang menjadi blastokista, kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan uterus. Nah, biasanya pada saat implantasi ini, mukosa uterus itu berada pada fase sekretorik. Selama fase ini, kelenjar dan arteri uterus akan bergelung-gelung dan jaringan menjadi tebal basah. Akibatnya dapat dikenali adanya 3 lapisan di endometrium. Lapisan kompaktum di bagian superficial, lapisan spongiosum di bagian tengah, dan lapisan basal di bagian yang dalam sendiri atau yang tipis. Nah, normalnya blastokista ini tertanam di dalam endometrium sepanjang dinding anterior atau posterior corpus uteri. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang aliran urin pada tubulus renalis. Nah, dapat kita lihat itu pertama-tama ada di nefron, lalu berjalan ke tubulus contortus proxima, lalu ke tubulus descendens ansa Henle, lalu ke medula membentuk lengkung, lalu ke tubulus ascendens ansa Henle, lalu ke tubulus collectivus distalis, lalu ke ductus collectivus, ke papilla renalis, lalu ke calis minor, ke calis mayor, lalu ke calis minor, lalu perivis renalis dan ureter. Nah, orang dewasa itu biasanya memiliki sekitar 4,5 sampai 5,5 liter darah dalam tubuh. Nah, darah akan dibawa menuju ginjal oleh arteri renalis ke arterioles. Setelah masuk ke hilus, darah akan dibawa menuju arteri lobaris untuk masuk ke piramida renalis. Nah, darah kemudian akan berjalan ke kolumna renalis dengan arteri interlobaris. Setelah itu akan dibawa oleh arteri arcuata untuk menuju ke basis piramidis renalis.
Nah, darah kemudian akan masuk ke cortex renalis melalui arteri interlobularis. Kemudian darah akan difiltrasi dari berbagai zat yang tidak diperlukan tubuh oleh nefron. Nah, selanjutnya darah akan masuk ke kapsula Bowman melalui arteriole afferent. Kemudian terjadi proses filtrasi di glomerulus dan meninggalkan lewat arteriole afferent. Nah, tekanan osmosis dan hidrostasis akan menggerakkan air dan plasma darah. Proses filtrasi akan menyaring partikel sangat kecil seperti air, inorganic ion, glukosa, dan sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin. Nah, GVR regulation yang berperan penting dalam proses filtrasi bekerja karena adanya vasokonstriksi dan dilatasi dari arteriole afferent. Nah, setelah dari glomerulus, hasil filtrasi akan dibawa menuju ke TKP atau tubulus contortus proximal untuk proses reabsorpsi. Zat yang masih diperlukan tubuh akan masuk ke perirenal kapiler. Setelah itu, urin akan melewati lengkung Henle descendens dan lengkung Henle ascendens. Nah, konsentrasi dari urin akan semakin pekat karena adanya proses osmosis. Kemudian dibawa ke tubulus contortus distal dan ke tubulus collectivus. Kemudian keluar melalui papilla renalis, calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan akhirnya akan masuk ke ureter. Nah, ureter akan membawa urin tersebut menuju ke vesika urinaria. Nah, otot pada ureter nanti akan berelaksasi agar urin dapat diturunkan dan tidak kembali lagi menuju ginjal atau reflux. Setelah vesika urinaria penuh, reseptor yang ada di vesika urinaria akan mengirimkan sinyal ke otak musculus sphincter externum akan rileks dan membiarkan urin menuju ke uretra. Pada pria terdapat 4 pars yang harus dilewati, yaitu pars prostatica, pars preprostatica, lalu pars prostatica, pars membranosa, lalu yang terakhir ada pars spongiosa. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada gambaran anatomis dari ren. Dapat kita lihat ada medulla renalis, ada cortex, ada papilla renale, ada calyx renalis mayor, pelvis renalis, ada calyx renalis minor, medulla, lobus, ureter. Nah, baik, ini ada ureter. Nah, ini tentang alur dari perjalanan dari mekanisme proses berkemih. Nah, ureter. Saat filtrat melewati ureter terdapat 3 penyempitan, yaitu ureteropelvic junction yang merupakan pertemuan antara pelvic renalis dengan ureter. Lalu yang kedua saat terdapat penyilangan dari arteri iliaca communis. Lalu yang ketiga saat memasuki vesika urinaria. Nah, ureter juga dalam posisi miring untuk mencegah urin kembali ke ginjal. Nah, sistem urinaria. Sistem urinaria termasuk ren ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ren mengekskresi sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium, serta air dalam keadaan seimbang. Ureter membawa urin keluar dari ren menuju vesika urinaria. Di sana, urin akan ditampung sementara, lalu urin akan dibuang keluar tubuh dari vesika urinaria melalui uretra. Nah, ini adalah ren atau kidney atau biasa kita sebut ginjal. Nah, ren ini nanti akan membuang urea dari darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron. Dalam setiap nefron akan terdapat kapiler darah kecil bernama glomerulus dan tabung kecil bernama tubulus renalis. Urea bersama dengan senyawa cair lainnya akan membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Nah, setiap harinya ren itu akan memfilter sekitar 120-150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Proses ini menghasilkan sekitar 1-2 liter urin per hari. Nah, ini ureter. Ureter adalah saluran yang menyalurkan urin dari ren ke vesika urinaria. Otot-otot di dinding ureter secara terus-menerus akan berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin turun ke bawah menjauhi ren. Jika urin reflux ke atas, ren dapat terkena infeksi. Sekitar 10-15 kali sejumlah kecil urin dikosongkan dari ureter menuju vesika urinaria. Nah, ini vesika urinaria merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Ukuran dan bentuk vesika urinaria ini tergantung beberapa banyak urin di dalamnya dan tekanan yang diterima dari organ lain. Vesika urinaria mempunyai lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot polos yang disebut musculus destructor. Pada kolom vesikae juga terdapat musculus sphincter vesikae. Lalu kontraksi dari otot-otot ini akan membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Pada vesika urinaria juga terdapat musculus sphincter uretra internum yang berkontraksi ketika menahan dan berelaksasi atau terbuka ketika proses berkemih.
Nah, vesika urinaria ini juga dibantu oleh saraf yang memperingatkan seseorang waktu untuk berkemih atau mengosongkan vesika urinaria. Lalu next, ini ada uretra. Nah, uretra berfungsi untuk menyalurkan urin keluar tubuh melalui orificium uretra externum. Lalu otak akan mengirim sinyal ke otot vesika urinaria lalu berkontraksi sehingga mengeluarkan urin. Pada waktu yang bersamaan, otak akan mengirim sinyal ke otot sphincter untuk berelaksasi mengeluarkan urin keluar dari vesika urinaria ke uretra. Pada wanita, uretra sangat pendek dengan panjang 4-5 cm dan hanya dilalui oleh urin. Nah, sedangkan pada pria itu panjang dengan range panjang itu 20 cm dan dilalui oleh urin serta semen. Nah, selanjutnya adalah pengaturan refleks dan volunteer proses berkemih. Nah, refleks berkemih ini terpicu ketika reseptor gang di dalam dinding kandung kemih terangsang. Kandung kemih pada orang dewasa dapat menampung hingga 250-400 mili urin sebelum tegangan di dindingnya mulai cukup meningkat untuk mengaktifkan reseptor tegang. Semakin besar tegangan melebihi ukuran ini, semakin besar tingkat mengaktifkan reseptor. Serat-serat eferen dari reseptor gang membawa impuls ke medula spinalis dan akhirnya melalui antar neuron. Nah, selanjutnya akan merangsang saraf parasimpatis untuk kandungan kemih dan menghambat neuron motorik ke sphincter externus. Nah, stimulasi saraf parasimpatis kandung kemih akan menyebabkan organ ini berkontraksi. Tidak ada mekanisme khusus yang dibutuhkan untuk membuka sphincter internus. Perubahan bentuk kandung kemih selama kontraksi akan terjadi secara mekanis menarik terbuka sphincter internus. Secara bersamaan, sphincter externus akan melemas karena neuron-neuron motornya dihambat. Kini, kedua sphincter terbuka dan urin terdorong melalui uretra oleh gaya yang ditimbulkan oleh kontraksi kandung kemih. Nah, refleks berkemih ini yang seluruhnya adalah refleks spinal, mengatur pengosongan kandung kemih pada bayi. Sehingga setelah kandung kemih terisi cukup untuk memicu refleks itu, kalau biasanya pada bayi itu secara otomatis akan berkemih seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengaturan volunteer. Nah, kontrol volunteer berkemih ini selain memicu refleks berkemih, pengisian kandung kemih juga menyadarkan yang bersangkutan akan keinginan untuk berkemih. Persepsi penuhnya kandung kemih muncul sebelum sphincter externus secara refleks melemas, memberi peringatan bahwa akan segera terjadi. Akibatnya, kontrol volunteer berkemih yang dipelajari selama toilet training pada masa anak-anak dini dapat mengalahkan refleks berkemih, sehingga pengosongan kandung kemih dapat berlangsung sesuai keinginan orang yang bersangkutan. Nah, dan ketika pengisian kandung kemih pertama kali mengaktifkan reseptor gang, jika waktu refleks itu dimulai kurang sesuai untuk berkemih, maka yang bersangkutan dapat dengan sengaja mencegah pengosongan kandung kemih dengan mengencangkan sphincter externus dan diafragma pelvis. Impuls excitatorik volunteer dari korteks cerebri mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor gang ke neuron motorik yang terlibat. Nah, sehingga otot-otot ini tetap berkontraksi dan tidak ada urin yang keluar. Nah, berkemih ini tidak dapat ditahan selamanya karena kandung kemih ini akan terus terisi oleh sinyal-sinyal refleks dari reseptor gang. Nah, akhirnya sinyal inhibitorik refleks ke neuron motorik sphincter externus menjadi sedemikian kuat sehingga tidak lagi dapat diatasi oleh sinyal excitatorik volunteer, sehingga sphincter melemas dan kandung kemih secara tak terkontrol mengosongkan isinya.